Oke, sekarang kita masuk ke penambahan dan penghapusan objek. Dalam pengerjaan project 3D model, tentunya sangat disarankan untuk menggunakan objek ataupun mesh dasar sebagai awal dari bentuk model. Dan pada Blender itu terdapat beberapa mesh dasar, diantaranya ada plane, ya, kita lihat di sini, plane, cube, UV sphere, circle, icosphere, dan masih banyak lainnya. Dan pada umumnya 3D modeler akan menggunakan cube sebagai mesh dasarnya. Ya, ini yang pertama ini. Kita lihat sekarang ini adalah cube. Untuk menambahkan objek baru itu bisa dengan memilih menu add yang ada di sini, ya. Ada menu add. Kemudian kita pilih mesh dan baru kita pilih objek dasar apa yang mau kita tambahkan. Misalkan silinder, nah, maka akan ada silinder di sini. Nah, untuk shortcutnya itu bisa dengan menekan Shift A. Mesh, silinder. Oke, kita coba pusing ini dulu. Kita tekan Shift A, Mesh, Cube. Nah, saat menambahkan objek, akan terdapat sebuah panel, atau biasa juga disebut sebagai operator properties. Itu adalah yang ini, bagian di sini. Kita klik. Nah, pada panel ini akan terdapat properti-properti untuk mengubah bentuk awal dari si objek. Dan panel ini hanya bisa digunakan setelah menambahkan objek, ya. Jika objeknya telah dimanipulasi, maka ya tentunya panelnya ini akan hilang dan tidak akan pernah kembali lagi. Oke, seperti yang kita contohkan ini, di sini ada beberapa properti, yaitu adalah size, ini untuk ukuran si objek awalnya. Ini bisa kita geser, ya, untuk memperbesar, memperkecil size-nya. Lokasinya juga bisa. Nah, atau misal kita tambahkan UV sphere, akan muncul di sini operator property. Bisa kita atur dengan bukan segmennya. Ya, terdapat banyak sekali properti di sini. Dan ini propertinya tergantung pada objek apa yang ditambahkan. Misal cube. Nah, setelah kita lakukan manipulasi, misalkan kita scale. Nah, operatornya akan beda lagi. Nah, kemudian pada saat menambahkan objek baru, yang perlu kita perhatikan adalah 3D kursornya, di mana lokasi dari 3D kursornya. Karena 3D kursor itu merupakan sebuah titik pada ruang 3D, di sini dia juga memiliki lokasi dan rotasi. Nah, objek yang baru ditambahkan akan selalu muncul di tengah-tengah 3D kursor. Jadi saat ingin menambahkan objek, maka kita perhatikan dulu deh, di mana lokasi dari 3D kursor. Nah, ini karena kebetulan defaultnya dia di tengah, pada kita saat menambahkan objek baru, Shift A, kan cube ataupun UV sphere lah, maka objeknya akan berada di tengah-tengah si 3D kursor. Nah, semisal kita pindahkan si 3D kursornya ada di sini. Sini ya. Shift A, Mesh, Cube. Maka si cube-nya akan berada di tengah si 3D kursor. Akan berada pada posisi 3D kursor. Nah, untuk itu, semisal kita ingin memindahkan atau ingin menambahkan objek baru pada posisi tertentu, itu kita tentunya harus mengubah titik lokasi dari 3D kursornya terlebih dahulu. Dan untuk mengubah lokasinya, itu kita bisa menggunakan toolbar di sini. Ada icon kursor, ya, ini kita klik. Lalu kita tinggal klik kiri pada posisi yang kita inginkan. Misalkan kita tambahkan Shift A, Mesh, Con. Nah, maka objeknya akan berada di titik 3D kursor. Nah, semisal kita ingin menambahkan objek baru di tengah-tengah space 3D-nya, tentunya si kursor ini harus kita pindahkan dulu ke titik tengah ini. Nah, caranya adalah dengan menggunakan shortcut Shift S. Nah, di sini akan banyak sekali tools-nya. Nah, untuk memindahkannya ke tengah, itu tinggal kita pilih kursor to world origin. Setelah itu, tentunya 3D kursor akan berpindah ke tengah-tengah sumbu. Nah, untuk menghindari perpindahan dari kursor, ini kita hindari untuk menseleksi kursor. Kita pindahkan ke select box aja. Oke, kita tambahkan Shift A, Mesh, Cube. Lalu kita lanjutkan dengan menduplikasi objek. Nah, jika kita ingin menggandakan objek, bisa dilakukan dengan seleksi objek yang ingin kita gandakan atau kita duplikat. Ini klik. Lalu dilanjutkan dengan menekan shortcut Shift D. Shift duplikat, Shift D.
lalu kita geser. Nah, kalau kita ingin objek yang kita duplikat ini berada di tengah ini, artinya pada posisi objek yang digandakan, ini tinggal kita klik kanan aja. Nah, kalau kita geser, dia di sini sudah ada 2 cube yang saling berdempetan. Kalau kita geser, klik I aja. Nah, kita klik. Nah, untuk menghapus objek, kita seleksi objeknya, kita tekan X. Nah, di sini ada konfirmasi, apakah mau di-delete atau enggak. Kalau nggak mau di-delete, arahin kursornya ke tempat yang lain, nah ini dia bakalan hilang, dan tidak akan jadi nge-delete. Nah, untuk delete itu bisa tekan X atau tombol delete pada keyboard. Nah, kalau kita tekan X, dia akan muncul konfirmasi dulu, baru kita tekan delete. Nah, kita coba praktek membuat sebuah objek. Secara gampang kita bikin meja aja dulu. Kita tekan angka 5 untuk berpindah ke tampilan ortografik. Kita tambahkan Shift A, objek baru mesh, yaitu cube. Nah, untuk membuat meja, yang ininya kita tipiskan dulu. Kita tekan scale, Z, lalu kita kecilkan. Nah, lalu kita geser dia ke atas, GZ, supaya memberikan ruangan untuk kaki-kaki mejanya nanti. Kalau misalkan mau memperluasnya pada sumbu X juga boleh. Oke. Kemudian untuk kakinya itu bisa kita tambahkan objek baru, tambahkan Shift A, mesh, tentunya kita pilih lagi cube. Oke, kita lihat pada tampilan depan 1. Di sini aja. Lalu kita scale, tahan Shift, klik Z, sehingga dia akan mengecil ataupun mengubah ukuran pada sumbu X dan sumbu Y. Dan sumbu Z tetap ukurannya seperti itu. Dan dari tampilan 1, ini kita geser, G, kita posisikan aja. Kita lihat pada tampilan 3, untuk memposisikan ke depannya pada sumbu Y. Nah, untuk menambahkan kaki yang lain, ini tinggal kita duplikat aja. Jadi tidak perlu kita tambahkan cube yang baru. Kan kita lihat dari depan, tekan aja 1, sampai 1 ya. Lalu ini kita klik kakinya. Lalu seperti tadi yang dijelaskan, untuk menduplikat tinggal tekan Shift D. Kita geser. Nah, supaya dia tidak berada pada posisi yang tidak tepat, ini kita kunci pada sumbu X. Setelah seperti ini, tinggal kita tekan huruf X. Nah, sehingga dia hanya bergeser pada sumbu X. Lalu kita paskan. Nah, ini kira-kira aja dulu. Kemudian kita lihat pada bagian samping. Oke. Nah, untuk menduplikat, ini tidak hanya bisa 1 objek aja, bisa sekaligus 2. Jadi ini kita klik, kita tahan Shift, kita klik objek kaki lainnya. Lalu kita lihat pada tampilan 3, atau tampilan kanan. Nah, ini tinggal kita duplikat lagi, Shift D, ya, kita geser, lalu kita tekan ataupun kita kunci pada sumbu Y, tekan Y, lalu kita geser. Nah, kemudian objek mejanya sudah jadi. Oke, nanti bisa dicoba-coba untuk membuat objek-objek sederhana lainnya seperti bangku ya, dan atau mungkin meja lainnya dengan bentuk yang berbeda. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa untuk mengikuti channel ini terus. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.